Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nia Andini dengan NIM 2403111444. Aku mahasiswi Unri Angkatan 2024 dari Prodi Statistika jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai konsep dasar penduga parameter untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Nur L. Goldheimer, SSI, MSI, sekaligus untuk memberi pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai konsep dasar penduga parameter. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu penduga parameter? Jadi, penduga parameter adalah mempersoalkan tentang bagaimana cara menguji atau menduga suatu hipotesis tentang parameter populasi yang belum diketahui, dengan contoh acak dan hitung peluang. Selanjutnya, ada dua cara untuk mengetahui parameter populasi yang dipelajari di dalam statistika inferensial. Yang pertama yaitu cara pendugaan, penaksiran atau estimasi, yakni suatu proses menduga parameter populasi dengan menggunakan statistik sampel. Cara yang kedua dengan pengujian hipotesis, suatu proses yang memutuskan apakah hasil dugaan tersebut diterima atau tidak. Parameter dari populasi secara umum diberi simbol theta. Nah, theta ini bisa diartikan sebagai parameter mu untuk rata-rata, sigma untuk simpangan baku, dan pi untuk proporsi. Apabila theta dari populasi tidak diketahui, maka harga atau nilainya itu ditaksir oleh harga theta topi. Harapannya, dengan kita menaksir harga atau nilai dari theta topi mendekati atau bahkan sama dengan theta. Selanjutnya, sifat estimator. Sebelum itu, kenyataan yang bisa terjadi ialah yang pertama, menaksir theta oleh theta topi bisa terlalu tinggi, atau yang kedua, menaksir theta oleh theta topi bisa terjadi terlalu rendah. Keadaan ini tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan kesimpulan yang bias atau informasi yang keliru. Sifat estimator yang pertama yakni tak bias atau unbiased. Penduga titik dikatakan tidak bias jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan dari statistik sampel sama dengan parameter populasi. Penaksir theta topi dikatakan penaksir tak bias jika rata-rata semua harga theta topi yang mungkin akan sama dengan theta topi dikali ekspektasi theta topi sama dengan theta. Yang kedua, efisien. Konsep efisien mengacu pada variabilitas pengambilan sampel suatu estimator. Jika dua penduga yang bersaing sama-sama tidak bias, penduga yang variansinya lebih kecil untuk ukuran sampel tertentu dikatakan relatif lebih efisien, atau dinyatakan dalam bahasa yang sedikit berbeda. Suatu penduga theta topi 1 dikatakan lebih efisien dibandingkan penduga lain theta topi 2 untuk theta jika variansi theta topi 1 lebih kecil daripada variansi theta topi 2. 3. Konsisten. Jika suatu penduga, misalnya theta topi, mendekati parameter theta semakin dekat seiring bertambahnya ukuran sampel n, theta topi dikatakan sebagai penduga yang konsisten dari theta. Nah, misalkan theta topi penaksir untuk theta yang dihitung berdasarkan sebuah sampel acak berukuran n. Jika ukuran sampel n makin besar mendekati ukuran populasi menyebabkan theta topi mendekati theta, maka theta topi tersebut disebut penaksir konsisten. 4. Cukup. Suatu estimator dikatakan cukup apabila estimator itu mempunyai informasi yang lengkap dan cukup tentang parameter yang akan diduga. Dengan kata lain, tidak ada ukuran statistik lain sebagai estimator yang lebih baik untuk menduga parameter. Jenis penduga atau estimasi. Yang pertama, pendugaan titik atau estimasi titik.
Suatu pendugaan titik adalah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. Bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik theta topi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, selanjutnya pendugaan interval atau estimasi interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Bila nilai parameter theta dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta topi yang berada dalam suatu interval, misalkan theta topi 1 kurang dari theta kurang dari theta topi 2. Nah, adapun beberapa metode untuk mendapatkan estimasi titik untuk suatu parameter dalam populasi. Yang pertama dengan least square, terus ada metode moment, maximum likelihood estimation, Bayesian, dan lain-lain. Kita kembali membahas pendugaan interval atau estimasi interval. Untuk menentukan interval taksiran parameter theta dengan koefisien kepercayaan, maka sebuah sampel acak diambil lalu dihitung nilai statistik yang diperlukan. Perumusan dalam bentuk peluang untuk parameter theta antara A dan B adalah peluang A kurang dari theta kurang dari B sama dengan 1 dikurang alfa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar penduga parameter. Saya harapkan teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya jelaskan. Dan saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.